Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Rahma Aulia dengan NIM 19026023 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tata tulis karya ilmiah. Nah, sebelum lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit apa sih tata tulis karya ilmiah itu. Tata tulis karya ilmiah adalah cara menyusun tulisan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan hasil suatu kajian ilmiah yang meliputi penggunaan bahasa, pengurutan materi tulisan, dan bagaimana cara naskah itu ditampilkan. Nah, ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, melalui perwajahan atau sampul karya tulis ilmiah. Pada perwajahan atau sampul karya tulis ilmiah ini, ada juga yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama, ada dari pewarnaan. Pada umumnya, warna yang digunakan pada sampul karya tulis ilmiah itu menggunakan warna yang polos. Yang kedua, penataan rumusan judul. Judul karya tulis ilmiah adalah bagian karya tulis ilmiah yang menginformasikan rumusan persoalan atau isi yang ditulis. Nah, ketika membaca judul, akan tergambarlah masalah yang ditulis, dan ketika menetapkan masalah akan ditulis terbayanglah judul dari tulisan yang akan kita tulis. Yang ketiga, penggunaan lambang. Lambang yang dipakai pada sampul judul adalah lambang fakultas atau lambang universitas tempat penulis karya tulis ilmiah itu belajar. Selain penggunaan lambang, jenis huruf pada karya tulis ilmiah juga harus diperhatikan. Nah, pada umumnya, jenis huruf yang digunakan pada karya tulis ilmiah ini adalah Times New Roman dengan ukuran fontnya 14. Untuk susunan baris rumusan judul, sesuai dengan jumlah kata pada rumusan judul, sebuah judul karya tulis ilmiah dapat terdiri dari 2 atau 3 baris. Selanjutnya, kelengkapan komponen sampul. Nah, pada umumnya, komponen sampul terdiri dari beberapa hal, yaitu ada judul, ada jenis tulisan, identitas penulis, lambang lembaga, nama kota, dan juga tahun. Lalu juga diperhatikan posisi pernyataan. Kata-kata, frasa, atau klausa yang terdapat pada judul dapat dituliskan dalam bentuk lurus kanan penuh, lurus kiri penuh, atau seimbang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Lalu ketebalan tulisan. Pada umumnya, tulisan yang terdapat pada sampul dicetak dengan cetak tebal atau bold. Nah, hal yang harus diperhatikan yang kedua, ada sistematika penjenjangan tulisan. Secara umum, sebuah karya tulis ilmiah itu dibangun oleh 3 komponen utama, yaitu ada bagian awal, bagian tengah, maupun bagian akhir. Nah, untuk bagian awal hanya terdiri dari komponen sampul tulisan, dan untuk akhir ada komponen daftar kepustakaan saja. Tapi untuk unsur yang membangun bagian tengah karya tulis ilmiah dalam bentuk laporan penelitian, skripsi, tesis, maupun disertasi, yaitu ada pendahuluan. Yang kedua ada kerangka teori, ketiga metodologi penelitian, lalu hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir ada penutup. Lalu, hal yang harus diperhatikan yang ketiga adalah penggunaan kertas. Kertas yang dipakai untuk penulisan karya tulis ilmiah ini ada 2 jenis. Nah, yang pertama ada kertas biasa atau HVS, dan juga ada kertas continuous form.
Nah, untuk HVS juga terdiri atas dua ukuran, yaitu dengan ukuran kuarto atau ukuran A4. Untuk luas kertas yang digunakan pada penulisan atau pengetikan, bagian-bagian pinggir kertas yang dikosongkan biasanya disesuaikan dengan aturan-aturan umum seperti yang ada di bagan, yaitu yang pertama dikosongkan sejauh 4 cm dari bagian kiri kertas, atau dikosongkan sejauh 2-3 cm dari bagian kanan kertas, atau juga dikosongkan sejauh 3-4 cm dari bagian bawah kertas, atau dikosongkan sejauh 3 cm dari bagian bawah kertas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Keempat, yang harus diperhatikan dalam tata tulis karya ilmiah ada pengetikan. Pengetikan karya tulis ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran font 12. Tapi ada juga sebagian orang yang menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 11 atau 12. Dalam pengetikan ada juga yang harus diperhatikan. Yang pertama, penebalan ketikan. Nah, cetak tebal ini biasanya diberlakukan untuk penulisan halaman sampul, judul jenjang pertama atau bab, kemudian judul jenjang kedua atau subbab, juga untuk judul tabel, judul daftar gambar, judul bagan, maupun judul lampiran. Pemiringan ketikan. Nah, cetak miring ini dilakukan pada penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah. Artinya, penggunaan bahasa yang selain bahasa Indonesia, pengetikannya harus menggunakan cetak miring. Penulisan judul buku yang telah diterbitkan pada penulisan daftar kepustakaan juga harus dimiringkan. Penggunaan halaman ketikan. Nah, pengetikan ini hanya dilakukan pada halaman depan suatu kertas. Halaman belakang pada kertas yang bersangkutan harus dikosongkan. Pengetikan ini tidak boleh dilakukan secara timbal balik pada suatu kertas. Kemudian, memperhatikan pengetikan awal jenjang. Nah, setiap pengetikan di awal jenjang pertama atau awal halaman pernyataan, awal halaman pengesahan, awal halaman abstrak, awal halaman kata pengantar, awal halaman daftar isi dan daftar-daftar yang lainnya, awal halaman bab, awal halaman daftar kepustakaan, dan awal halaman atau lampiran dilakukan pada halaman kertas yang baru atau pada halaman kertas berikutnya. Selanjutnya, memperhatikan pengetikan lampiran. Jika sebuah karya tulis ilmiah memuat banyak lampiran atau lebih dari satu, pengetikan masing-masing lampiran tersebut dimulai pada halaman yang baru. Untuk pengetikan ilustrasi, pengetikan keterangan ilustrasi ini misalnya seperti keterangan tabel, keterangan bagan, keterangan gambar, atau keterangan lainnya, langsung dilakukan sebelum atau setelah keterangan-keterangan tersebut. Lalu pengetikan petikan. Nah, pengetikan petikan ini lebih ditujukan kepada petikan langsung. Petikan langsung ini dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, cara pertama, pengetikan kutipan langsung yang pendek atau biasanya terdiri dari 1-3 baris. Nah, diintegrasikan ke dalam paragraf yang memuat kutipan tersebut. Lalu yang kedua, pengetikan kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 4 baris. Dibuat pada tempat khusus, yaitu dengan dijorokkan ke dalam sejauh 7 ketukan atau disejajarkan dengan penulis awal paragraf. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam nota tulis karya ilmiah yang kelima adalah jarak spasi. Apa saja yang diperhatikan pada jarak spasi? Yang pertama, ada jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua. Nah, itu dilakukan dengan jarak spasi 1 spasi. Sedangkan yang kedua, jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua, yaitu pada penelitian halaman persembahan adalah 1 spasi.
Lalu yang ketiga, jarak spasi antara tulisan dengan pernyataan. Nah, jarak spasi dengan tulisan pernyataan ini adalah 4 spasi. Jarak spasi baris pertama dengan baris kedua pada pengetikan uraian pernyataan adalah 1,5 spasi. Kemudian yang keempat, jarak spasi antara tulisan dengan pengesahan yaitu adalah 4 spasi. Sedangkan jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya itu pada pengetikan uraian persetujuan adalah 1,5 spasi. Lalu yang kelima, jarak spasi antara tulisan dengan abstrak yaitu adalah 4 spasi. Nah, jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan abstrak adalah 1 spasi. Kemudian jarak spasi antara tulisan dengan kata pengantar adalah 4 spasi. Untuk jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pengetikan kata pengantar adalah 1,5 spasi. Lalu yang ketujuh, jarak spasi antara tulisan dengan ucapan terima kasih adalah 4 spasi. Nah, untuk jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua, pengetikan ucapan terima kasih adalah 1,5 spasi. Kemudian yang kedelapan yaitu jarak spasi antara tulisan dengan daftar isi adalah 4 spasi. Sedangkan jarak spasi antara komponen-komponen utama daftar isi atau abstrak, kata pengantar, daftar isi atau dengan bab-bab adalah 2 spasi. Sedangkan jarak spasi antara subkomponen bab dengan subkomponen bab berikutnya pada penulisan daftar isi adalah 1,5 spasi. Kemudian jarak penulisan antara tulisan dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Nah, sedangkan jarak spasi dari bab 1 sampai dengan bab 5 adalah 2 spasi. Kemudian yang 10, jarak spasi antara tulisan dengan daftar kepustakaan adalah 4 spasi. Sedangkan jarak spasi antara buku pertama dengan buku kedua adalah menggunakan 2 spasi. Dan jarak spasi pada pengetikan daftar kepustakaan sebuah buku adalah 1 spasi. Lalu jarak spasi baris pertama dengan baris kedua pada penulisan kutipan langsung yang panjang adalah 1 spasi. Sedangkan pengetikan langsung yang panjang ini dibuat pada tempat khusus, yaitu dengan dijorokkan ke dalam sejauh 7 ketukan atau disejajarkan dengan penulisan awal paragraf. Lalu jarak spasi isi lampiran adalah 1 atau 1,5 spasi. Yang ke-13 yaitu jarak spasi pada keterangan tabel, keterangan bagan, keterangan gambar maupun keterangan-keterangan lainnya yaitu adalah 1 spasi. Lalu jarak spasi antara nomor halaman dengan uraian sebelumnya atau jika nomor tersebut diletakkan di bagian tengah bawah atau uraian sesudahnya yaitu menggunakan 2 spasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dari materi yang saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.